Baik, selamat pagi. Kita akan lanjutkan materi dari akuntansi biaya. Kita masuk ke bab 7 tentang metode harga pokok pesanan. Kemarin di pertemuan sebelumnya saya sudah bacain soalnya. Itu memang panjang sebanyak 5 slide di sini, ya. Saya baru bacakan saja di pertemuan sebelumnya. Nah, kali ini saya akan bacakan juga, ya. Jadi sebenarnya hanya mengulang, tapi saya bacakan ini akan saya langsung menjawab dari soal ini yang panjangnya ada sekitar 5 slide ini, ya. Jadi kalau ini dipaparkan dalam sebuah kertas, maka ini sekitaran hampir satu halaman kertas, ya. 3/4 kalau saya pikir-pikir itu hampir sebanyak 3/4 untuk soal saja, ya. Nah, kita akan masuk ke bagian pengolahan produk melalui dari satu departemen produksi. Baik, kita mulai. PT Apple berproduksi atas dasar pesanan pada tanggal 3 Januari 2019. Terdapat pesanan sebagai berikut, di mana ada persediaan barang jadi nomor 30 300.000, kemudian ada persediaan barang jadi nomor 31 itu 312.000. Barang dalam proses atau BDP, pesanan nomor 32 dengan rincian biaya bahan baku 42.000, BTK itu ada 60.000, kemudian BOP ada 90.000, totalnya adalah 192.000. Keterangan pesanan nomor 32 berupa kursi pesanan PT Orange sebanyak 100 unit. Harga jual nomor 30, pesanan nomor 30 dan 31 adalah 120% dari harga pokok produk. Tarif BOP didasarkan pada anggaran BOP sebesar 2.400.000 dengan dasar pembebanan jam kerja langsung sebesar 6.000 jam. Maka tarif BOP sama dengan 2.400.000 dibagi 6.000 sama dengan 400 per jam. Bagian di sini dicatat ya. Bagian di sini karena di modul kalian pasti bagian ini yang kurung ini nggak ada. Ya. Oke. Transaksi selama Januari 2019 yaitu adalah membeli bahan baku dan bahan penolong masing-masing ada 1.020.000 dan 60.000 secara kredit. Menerima pesanan nomor 33 yaitu meja kantor 120 unit dari PT Berry. PT Apple menetapkan harga jualnya 300.000. Menerima pesanan nomor 34 yaitu lemari 96 unit dari PT Berry. PT Apple menetapkan harga jual 360.000. Pesanan nomor 30 dan 31 diserahkan kepada pemesan dan langsung dibayar tunai. Memakai bahan baku untuk selama bulan Januari 2019 sebagai berikut. Nomor 33 sebanyak 84.000, nomor 34 sebanyak 102.000. Gaji dan upah langsung yang telah dibayarkan untuk pesanan nomor 33 yaitu sebanyak 84 jam dengan per jamnya adalah 1.200. Nomor 34 dengan waktu 98 jam yaitu per jamnya adalah 1.200. Ya. Kemudian gaji dan upah tenaga kerja tidak langsung adalah 48.000. Biaya asuransi pabrik selama setahun itu 288.000 telah dibayarkan. Biaya listrik pabrik bulan berjalan yaitu 12.000. Biaya depresiasi sebulan untuk gedung dan mesin masing-masing ada 60.000 dan 48.000. Tambahan biaya penyelesaian nomor 32 masing-masing adalah bahan baku 24.000, tenaga kerja langsung 18.000, BOP 12.000. Pembebanan BOP untuk pemesanan nomor 33 dan 34 berdasarkan dari jam kerja langsung. Pesanan nomor 33 diserahkan kepada pemesannya dan dibayar tunai, dan pesanan nomor 32 diserahkan kepada pemesannya dengan harga jual 300.000. Ya. Maka permintaannya adalah buatlah ayat jurnal untuk masing-masing transaksi selama bulan Januari di atas. Kemudian buatlah job order cost sheet untuk pesanan nomor 32, 33 dan 34. Nah, jadi yang pertama itu adalah kita diminta untuk membuat ayat jurnal untuk masing-masing transaksi selama bulan Januari. Jadi ini ada yang dua slide pertama ini. Ini adalah rincian umum, ya. Kemudian transaksinya itu mulai dari sini. Jadi yang pertama kali itu ada dari sini untuk mengerjakannya, ya, sampai dengan akhir. Kemudian bagian dari terakhir baru kita bikin tabel untuk job order cost sheet-nya. Baik, ini jurnalnya. Kita mulai dari question pertama ya. Question pertama kita cabut dari sini. Jadi mulainya itu dari sini ya.
Tapi di slide berikutnya saya sudah copy paste transaksinya ini, jadi supaya tidak membingungkan lagi ya. Jadi tinggal menyesuaikan saja ya. Yang pertama adalah kita membeli bahan baku dan bahan penolong masing-masing adalah 1.020.000 dan 60.000 secara kredit ya. Maka kalau kita jurnal itu ada dua model ya, ada dua model. Yang pertama, jurnal pertama adalah persediaan bahan baku dengan hutang dagang ya. Ini jurnal pertama ya. Tapi kalau saya lebih suka itu yang jurnal bawah, itu persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong, dan pada hutang dagang. Persediaan bahan baku 1.020.000, persediaan bahan penolong 60.000, dan hutang dagang 1.080.000. Saya menyarankan untuk menggunakan yang bagian nomor 2 ini. Jadi saya menyarankan untuk dua jurnal ini hanya memakai salah satu saja. Tapi saya menyarankan untuk menggunakan yang bawah, lebih enak ya. Oke. Yang kedua ini adalah menerima pesanan nomor 33, yaitu meja kantor 120 unit dari PT BRI. PT APA menetapkan harga jual 300.000. Jurnalnya adalah no entry, berarti ya tidak ada jurnal ya. Jadi untuk semua pekerjaan di sini walaupun soalnya panjang, tapi ada soal yang tidak ada jawabannya. Jadi tulis saja no entry. Kemudian pesanan nomor 34 yaitu lemari 96 unit dari PT BRI. PT APA menetapkan harga jual yaitu 360.000. Jurnalnya juga sama yaitu no entry ya. Ya, jadi pesanan nomor 33 menerima pesanan nomor 33 dan menerima pesanan nomor 34. Jadi kita tidak melakukan pencatatan apa-apa. Jadi hanya no entry saja. Ya. Hanya no entry saja. Jadi tidak ada proses pencatatan di bagian penerimaan ini, ya. Kemudian kita lanjut. Nah, yang berikutnya adalah pesanan nomor 30 dan 31 diserahkan kepada pemesan dan langsung dibayar tunai, ya. Jadi kalau kita lihat di jurnal ini ya, kita tidak bisa melihat hanya berdasarkan dari sini saja. Karena kalau sini saja berarti kita kekurangan informasi untuk pesanan nomor 30 dan pesanan nomor 31. Maka kita perlu cari tahu di bagian umum soal. Ternyata ada dituliskan pesanan nomor 30 adalah 300.000, pesanan nomor 31 adalah 312.000. Jadi kalau ditotalkan ini adalah 612.000 ya. Makanya di bagian jawaban sini ini ada HPP pada persediaan barang jadi itu modalnya adalah 612.000 ya. Kita belum menetapkan untuk yang atas ya, belum ya. Kita baru menetapkan yang bawah dulu, dimana ada modalnya, karena modal untuk pesanan nomor 30 itu 300.000 dan pesanan nomor 31 itu adalah 312.000. Jadi totalnya adalah 612.000. Jadi jurnalnya yang bawah itu adalah HPP pada persediaan barang jadi 612.000. Nah, kemudian kita akan mencari jurnal yang atas ya. Jadi kita sudah ketahui bahwa modalnya itu adalah 612.000 ya. Modalnya adalah 612.000. Jadi dengan harga jualnya, kenapa dapat 734.400 ini? Kita lihat lagi ke transaksi. Kalau kita lihat transaksi itu tidak disebutkan berapa harga jualnya. Kalau tidak disebutkan, maka kita harus lihat catatan umum ini. Di sini sudah diketahui modalnya berapa. Di bagian di sini dijelaskan bahwa harga jual untuk pesanan nomor 30 dan 31 adalah 120% dari harga pokok produk. Harga pokok produknya adalah 612.000 dikalikan dengan 120% ya, atau
612.000 dikali 1,2, hasilnya adalah 734.400. Jadi karena ini dibayar tunai, jadi kas pada penjualan 734.400 ya. Kas pada penjualan 734.400, HPP pada persediaan barang jadi 612.000. Jadi selisihnya kita mendapatkan keuntungan sebesar 20% ya. Inilah jawaban untuk pesanan nomor 30 dan 31 diserahkan kepada pemesan dan langsung dibayar tunai ya. Berikutnya, pemakaian bahan baku selama bulan Januari 2019 sebagai berikut, di mana nomor 33 itu 84.000, nomor 34 itu sebanyak 102.000. Maka jurnalnya adalah persediaan bahan baku ya, persediaan bahan baku dikreditkan dan jurnalnya BDP pada BBB ya. BDP BBB 186 dapat dari mana? 186, 84 ditambah 102 itu adalah 186 ya. Jadi BDP BBB, jadi barang dalam proses biaya bahan baku itu ada 186.000, persediaan bahan bakunya 186.000 ya. Jadi kita sudah menjawab untuk bagian transaksi ini. Sampai di sini kita ada 2 slide itu baru menjawab sekitar ini ya. Oke, jadi kita sudah jawab sampai di sini ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas, nanti kita bisa diskusikan lewat forum Google Classroom ya. Jadi kalau misalnya yang kurang jelas, nanti kita bisa diskusikan di sana. Ingat, di semua soal ini tidak semuanya memiliki jawaban. Ada yang juga memiliki hanya jawaban no entry. Jadi periksa lagi ketelitian dalam mengerjakan soal ini, karena ini tidak gampang ya. Yang berikutnya adalah gaji dan upah langsung yang telah dibayarkan untuk pesanan nomor 33, waktunya adalah 84 jam dengan per jamnya adalah 1.200. Dan nomor 34 itu 98 jam dengan jurnalnya adalah dengan per jamnya adalah 1.200. Maka jurnalnya adalah kita akumulasikan dulu 84 kali 1.200 ini, 84 kali 1.200 ya. Kemudian 98 dikali 1.200 ya. Baru nanti tambahkan ya. Jadi kita kalikan 84 jam kali dengan 1.200, kemudian 98 kali 1.200, maka kita akan dapat hasilnya adalah 218.400. Jadi beban gaji atau upah pada kas itu 218.400. Kemudian di bagian bawahnya juga jadi 2 jurnal ya. BDP BTKL pada beban gaji atau upah 218.400. Seperti ini. Secara spesifik itu jurnalnya itu saya buat dalam kondisi yang sama, tidak kondisi yang berbeda-beda. Hanya yang membedakan nanti cuma masalah angka aja nanti ya. Berikutnya adalah gaji dan upah tenaga kerja tak langsung, yaitu 48.000, yaitu beban gaji atau upah 48.000 pada kas 48.000, BOP sesungguhnya kategori BTKL 48.000 dengan pada beban gaji atau upah 48.000. Jadi jurnalnya ada 2 juga. Ini khusus yang bagian gaji ya. Oke, kita lanjutkan ya. Yang kita lanjutkan yang berikutnya adalah biaya asuransi pabrik selama setahun adalah 288.000 telah kita bayarkan, yaitu jurnalnya adalah asuransi dibayar di muka pada kas 288.000 ya.
Kemudian untuk masalah beban asuransi pabrik dan asuransi dibayar di muka ya, ini kita bisa lihat ya, itu kita bagi 12 ya, 288 ini kita bagi 12, jadi ini per tahun, ini per bulan. Ini adalah pembebanan per bulannya, ada beban asuransi pabrik pada asuransi dibayar di muka adalah 24.000. Kemudian maka ada BOP sesungguhnya kategori asuransi pabrik dengan beban asuransi pabrik 24.000. Jadi ada 3 jurnal seperti ini. Kemudian biaya listrik pabrik bulan berjalan 12.000, yaitu beban listrik pada kas 12.000. Kemudian BOP sesungguhnya pada listrik itu 12.000, pada beban listrik 12.000 juga ya. Ini jurnalnya ya. Oke. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, yang berikutnya adalah biaya depresiasi sebulan untuk gedung dan mesin masing-masing ada 60.000 dan 48.000. Maka jurnalnya beban depresiasi gedung 60.000, beban depresiasi mesin 48.000, pada akumulasi penyusutannya 60.000, akumulasi penyusutannya adalah 48.000. BOP sesungguhnya untuk depresiasi adalah 108.000, pada beban depresiasi gedung 60.000, beban depresiasi mesin 48.000. Kemudian ada tambahan biaya penyelesaian nomor 32, masing-masing biaya bahan baku 24.000, tenaga kerja langsung 18.000 dan BOP-nya 12.000 ya. Ini 2 jurnal ya, 2 jurnal ya. Ini kalau yang ini jurnalnya di slide berikutnya ya. Oke, kita lanjut. Maka jurnalnya adalah persediaan barang jadi 54.000 ditambah BDP BBB 24.000, BDP BTKL 18.000 dan BDP BOP 12.000 ya. Kemudian pembebanan BOP untuk pemesanan nomor 33 dan 34 berdasarkan jam kerja langsung ya. Kalau berdasarkan jam kerja langsung ini kita ngambil angkanya 72.800 itu dari ini ya. Kita ngambil untuk pembebanan jam kerja langsung ini kita ngambilnya dari sini ya. Ini kita ketahui ada 84 jam dan 98 jam, tapi kita nggak ngambil 1.200 ya, kita nggak ngambil ini, kita ngambil yang ini 400 ini ya. Jadi kita ngambil jamnya itu sesuai dengan jam yang di soal ya. Yang ini 84 jam dan 98 jam, tapi tarifnya kita pakai yang 400 ini ya, bukan pakai yang 1.200. Makanya di jawabannya itu seperti ini ya. Nih sudah saya tuliskan di bagian bawah. Baik ya, jadi sampai di sini kita lanjut. Nah, kali ini kita masuk ke pesanan nomor 33, diserahkan kepada pemesannya dan dibayar tunai ya. Jadi kalau kita untuk menentukan HPP-nya ya, HPP-nya ya, kita caranya adalah kita melihat lagi yang sudah ditentukan di bagian jawaban sebelumnya. Kita akan lihat di mana di sini dituliskan adalah 218.400 nilai HPP. Nah, untuk mengetahui nilai HPP ini dapat dari mana dengan persediaan produk jadi 218.400, itu pertama kita ngambil dari BBB-nya dulu. BBB-nya untuk nomor 33 itu di 84.000 ya. Sudah itu untuk ke BTKL-nya, BTKL-nya itu adalah 84 jam dikali dengan 1.200 ya. Berarti itu adalah 100.800 ya. Kemudian setelah itu kita lihat lagi bagian BOP yang di sini.
itu adalah 84 jam dikali dengan 400 itu adalah 33.600. Maka hasilnya adalah HPP-nya adalah 218.400. Bahkan jumlah di bawah ini adalah HPP pada persediaan produk jadi 218.400. Ya, jadi HPP pada persediaan produk jadi itu adalah 218.400. Nah, untuk mengetahui ini dapat dari mana 300, kok kita lihat pertanyaan soalnya. Pesan nomor 33 diserahkan kepada pemesannya dan dibayar tunai. Cuman hanya sebut dibayar tunai, tapi tidak disebutkan berapa yang dibayar, ya. Jadi kalau untuk melihat yang dibayar, kita lihat di bagian yang soal umum. Dijelaskan bahwa soal umum, ya. Oh ya, dijelaskan di bagian transaksi sini ya. Sorry, bukan di bagian soal umum, tapi dijelaskan di bagian transaksi. Yaitu menerima pesanan nomor 33, yaitu meja kantornya, harganya adalah 300.000. Maka penjualannya adalah 300.000 kas pada penjualan karena tunai ya, dengan HPP pada pesan produk jadi 218.400 ya. Untuk pesanan nomor 32 ya, itu juga harga jual jadi sebutkan 300.000 kas pada penjualan 300.000. Sedangkan untuk penentuan HPP-nya ya, kita melihat kalau HPP ini itu cara ngambilnya sama dengan yang ini ya. Jadi kita lihat di bagian BBB dulu. Di BBB-nya itu adalah 102.000. Kemudian untuk yang gaji itu adalah 98 jam kali 1.200 adalah 117.600 ya, 117.600 ya. Tadi tambahkan dengan 102 ya. Jadi totalnya adalah 219.600. Kemudian ditambahkan dengan bagian dari ini 98 jam kali 400 ya. Jadi ada 98 jam kali 400 dapat 39.200 ya. Jadi makanya dapat total adalah 246 ya. Dapat 246. Jadi kas pada penjualannya adalah 300.000, HPP pada persediaan produk jadi ada 246 ya. Ya, oke. Maka ketika kita sudah menjawab semua transaksi ya, berarti transaksinya sudah selesai ya, sampai di bagian sini sudah selesai. Maka kita akan buat job order cost-nya. Jadi untuk mengetahui rinciannya ini itu dapat dilihat dari ini nomor 32 ini rinciannya ya. Ini nomor 33 ya, 33. Dan ini nomor 34 ya. Jadi sudah kita ketahui nomor 32, 33 dan 34 ini ya. Jadi untuk pengerjaannya sudah sampai ya, selesai sampai di sini ya. Ini sudah selesai. Kalau ini sudah soal baru ya, lain lagi. Berarti selesainya sudah sampai di sini ya. Jadi inilah tabel jawaban untuk 32, 33 dan 34 ya. Oke, jadi sampai di sini dulu untuk pembahasan kita di pengolahan produk melalui satu departemen produksi ya.
Sampai di sini dulu. Jika lo ada yang kurang jelas, nanti bisa seperti biasa kita diskusikan di forum Google Classroom seperti biasa. Baik, sampai di sini dulu. Terima kasih. Selamat pagi.